Ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa manusia terbagi tiga, ada ruh, ya. Kemudian yang kedua adalah ada amalnya, yang ketiga adalah jasadnya. Ruh menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi milik manusia adalah fa'amaluhu, amalnya. Makanya kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang kelak memiliki, menjadi orang yang kaya di akhirat sana, maka tiada cara lain kecuali kemudian kita memperbanyak amal di dunia ini. Kenapa? Karena yang menjadi milik kita sesungguhnya itu adalah amal kita ketika di dunia. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Thumma assalatu wassalamu ala habibihi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi waddini wa ba'd. Sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia, nikmat, anugerah, yang alhamdulillah di antara sekian banyak nikmat, tentu nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu di mana Allah masih perkenankan kita untuk menjadi seorang muslim, muslimah, menjadi seorang mukmin, mukminah. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat hidayah, iman, nikmat Islam dalam diri kita masing-masing, sehingga kelak ketika Allah memanggil kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku, salawat dan salam semoga hendaknya tetap tercurahkan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabiyallah wa ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan amalan sederhana ini senantiasa melazimkan, mendawamkan selawat di setiap saat disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita kelak umat beliau yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang ditempatkan di syurga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang baginda sabdakan, al-mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang itu kelak akan ditempatkan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka mudah-mudahan selawat yang itu merupakan bukti dari sekian banyak bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita kelak ditempatkan bersama Al-Habib baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Online dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, penjagaan dan rahmat, dan mudah-mudahan setiap kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah biiznillah tabaraka wa taala, pada kesempatan hari yang mulia ini kembali kita akan meneruskan kajian kita seputar kitab Nasaihul Ibad, yang memiliki kandungan berupa nasihat-nasihat, untayan mutiara-mutiara hikmah untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada makalah kali ini kita akan sampaikan nasihat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, nama yang sangat populer, bahkan nama ini direkodkan juga dalam Al-Quranul Karim dalam ayat yang sangat populer, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa idz qala Luqman, Allah langsung menyebut nama Luqman, dan ingatlah ketika Luqman memberikan peringatan kepada anandanya, kepada anak yang dicintainya, yaitu nasihat yang berisi ya bunayya la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau terjerumus melakukan kesalahan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Kenapa innasyirka? Karena dosa syirik ini adalah la zulmun azim, merupakan dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka makalah ini juga memuat nasihat yang disandarkan kepada Luqman Al-Hakim. Berbicara tentang Luqman Al-Hakim, maka kita berbicara tentang sosok yang sangat populer yang tadi kita sebutkan, namanya ada bahkan dinukil dalam Al-Quranul Karim langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahlu hikmah. Jumhur ulama mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim ini bukanlah dari kalangan Nabi, tapi seorang yang saleh yang Allah berikan kepadanya hikmah yang luar biasa. Sahabat Tafaqquh Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah ini kan akan kita bacakan, yaitu an Luqman Al-Hakim. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim annahu qala, bahwa suatu ketika Luqman Al-Hakim ini pernah menuturkan, pernah berkata libnihi, dia berkata kepada siapa? Perkataan ini dia sampaikan kepada ibnihi, kepada anaknya, anak laki-lakinya. Apa yang ia katakan? Ya bunayya, wahai anandaku tercinta, wahai anakku yang kusayangi, innan nasa, ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia salasatu aslasin, wahai anakku yang kucintai, ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu salasatu aslasin, manusia itu terbagi kepada 3 bahagian. Kemudian Luqman Al-Hakim meneruskan pesannya kepada sang anak. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang apa yang salah satu aslas, disebutkan bahwa manusia itu dibagi kepada 3 bahagian. Lalu beliau melanjutkan sulusun lillah, dari 3 bahagian tersebut sulusun lillah, 1/3 yang pertama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa sulusun li nafsih, adapun 1/3 yang kedua, maka li nafsih itu akan kembali kepada dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, wa sulusun lidudi, kemudian 1/3 yang ketiga itu akan kembali kepada adud. Adud ini maknanya adalah ulat, maknanya adalah belatung. Saudara-saudariku, sahabat Tafaqquh Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, kata Luqman Al-Hakim, terbagi kepada 3 bahagian. 1/3 yang pertama akan menjadi milik Allah, kembali kepada Allah. 1/3 yang kedua itu akan kembali kepada dirinya sendiri, kepada manusia itu sendiri. 1/3 yang ketiga itu akan kembali, akan menjadi milik ulat dan belatung. Kemudian beliau melanjutkan syarah atau melanjutkan perkataan ini dengan mengatakan, fa amma ma huwa lillahi faruhuhu,
dan bahwa sesuatu yang menjadi milik Allah, ya, sesuatu atau bahagian yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faruhuhu, yaitu ruh manusia. Ya. Jadi kita memahami bahwa manusia ini memiliki beberapa unsur, ada unsur ragawi, ya, ada unsur rohani, ada jasmani, ada rohani, ada fisik, ada metafisik, ya. Maka yang kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ruh manusia. Karena memang ruh ini berasal dari Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fanafakhtu fihi mir ruhi." Ya. Lalu kemudian, ya, Allah tiupkan, ya, kepada janin yang ada, ya, di rahim seorang ibu, itu adalah fanafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan, ya, dalam janin tersebut, ya, mir ruhi, sebahagian dari ruhku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu. Maka yang pertama akan kembali itu kepada Allah adalah bahagian ruh. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang anak manusia, ketika anak Adam meninggalkan dunia ini, ya, ketika Allah mengambil nyawa seorang manusia, ya, ketika orang meninggal dunia, maka yang terjadi adalah Allah mencabut ruh yang ada di jasad manusia itu. Ruh yang ada di dalam tubuh manusia itu Allah cabut keluar. Ketika Allah mengambil ruh itu, yang itu adalah bahagian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah, sesungguhnya ruh tersebut ketika Allah ambil itu memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah tiupkan ke dalam tubuh kita. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepadanya, raji'un, kelak akan kembali. Maka dikatakan, ya, bahwa ruh itu adalah, bahagian ruh itu adalah hak dan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan diambil oleh Allah kapanpun waktunya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, wa amma ma huwa li nafsih, ya. Wa amma ma huwa li nafsih. Adapun bahagian yang kedua yang kelak akan menjadi milik dirinya, apa dia? Fa'amaluhu, amalnya. Ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa manusia terbagi tiga, ada ruh, ya. Kemudian yang kedua adalah ada amalnya, yang ketiga adalah jasadnya. Ruh menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang menjadi milik manusia adalah fa'amaluhu, amalnya. Makanya kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang kelak memiliki, menjadi orang yang kaya di akhirat sana, maka tiada cara lain kecuali kemudian kita, ya, memperbanyak amal di dunia ini. Kenapa? Karena yang menjadi milik kita sesungguhnya itu adalah amal kita ketika di dunia. Karena apa yang kita miliki, ya, dari material, ya, dari harta, semuanya kelak akan kita tinggalkan. Harta itu akan kita wariskan kepada ahli waris kita. Maka apa yang dulu pernah kita berikan dari harta tersebut berupa infakkah namanya, sedekahkah, kemudian wakaf, zakat, maka itu yang kelak akan kembali menjadi amal bagi kita. Ya. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dalam hadisnya, yajbi'ul mayyita salasatun, ketika seorang manusia meninggalkan dunia, ketika Allah ambil ruh, Allah cabut ruh manusia, ya, kemudian jenazah itu, ya, yajbi'ul mayyita salasatun, ketika jenazah itu dibawa meninggalkan dunia ini, ya, menuju ke pemakamannya, ke kuburannya, maka ada tiga hal yang akan mengikutinya. Salasatun, tiga.
Ya, ahluhu yang pertama yang akan ikut mayat tersebut, jenazah tersebut ketika hendak diantarkan ke liang pemakaman atau liang lahatnya. Ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Lihat, yang ikut mengantarkan jenazah kita dari tempat kita meninggal dunia, apakah rumah duka ataukah rumah sakit, ya, ataukah IGD dan seterusnya, lalu dibawa menuju ke pemakaman, itu 3 hal yang akan mengikuti lazim. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga kita akan menemankan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita akan ikut mengantarkan jenazah kita. Kemudian maluhu, hartanya, ya, mungkin nanti istri kita atau mungkin suami kita akan memakai kendaraan kita untuk dibawa, ya, mengantarkan jenazah kita ke pemakaman yang mungkin jauh dari rumah kita. Ya, keluarga ikut sebahagiannya, harta pun sebahagiannya ikut. Kemudian wa amaluhu, maka amalnya pun ikut. Ya, tapi lihat hadis ini kemudian mengatakan fayarji asnan. 2 yang pertama tadi akan kembali, ya. Yang ikut 3 tapi 2 akan kembali. Yang pertama apa? Ahluhu, keluarga akan kembali ke rumah masing-masing. Siaplah kemudian diselesaikan prosesi pemakaman, dikuburkan, kemudian ditimbun dan seterusnya, lalu kemudian mereka pun mulai meninggalkan pemakaman. Wa maluhu, mobil yang tadi dibawa, kendaraan, motor atau apapun yang tadi dibawa mengantarkan jenazah almarhum pun juga akan kembali, ya, ke rumah dibawa oleh ahli warisnya. Ya, wa yabqa wahid, 2 tadi kembali, yang kekal menemankan, ya, jenazah atau mayit ini adalah wahid, hanya 1 hal. Yang mana dia? Wa yabqa amaluhu, amalnya yang akan kekal bersama dengan dirinya. Amalnya itulah yang akan menjadi hak miliknya, ya. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, maka yang akan menjadi milik kita adalah amal kita. Makanya ad-dunya darul amal, dunia ini adalah tempat kita beramal. Maka beramallah selagi hayat di kandung badan, perbanyak ibadah, perbanyak amal dengan berbagai, ya, bentuknya. Perbanyak amal. Karena amal itulah yang kelak akan menjadi milik kita. Wa amma ma huwa liddud, ya. Jadi tadi kita sebutkan 3 bahagian. Adapun yang akan menjadi milik, ya, ulat atau belatungkah namanya atau apapun namanya, fajasaduhu, maka bahagian 1/3 yang ketiga itu akan menjadi hak milik, ya, belatung dan ulat dan cacing tanah, ya. Maka sekuat apapun fisik kita, setampan apapun kita, secantik apapun rupa kita, maka pada akhirnya itu semua kelak ketika kita meninggalkan dunia ini akan menjadi milik siapa? Liddudi, milik belatung, milik ulat, milik cacing, ya. Ketika orang meninggal dunia, maka nanti, ya, tubuhnya, mungkin bahagian wajahnya mulai dimakan oleh ulat, cacing tanah, belatung, sehingga dagingnya kemudian hilang, habis dan seterusnya. Kenapa? Karena memang jasad fisik manusia itu adalah miliknya, jatahnya ulat, cacing dan belatung. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang cerdas, maka tentu dia tidak akan mau disibukkan dirinya setiap hari, setiap jam, setiap menit menguruskan, ya, sesuatu yang kelak hanya akan menjadi makanan belatung, ulat dan cacing. Ya. Hari ini kita dihadapkan dengan kondisi di mana, ya, kita sibuk dengan fisik dan fisik, ya. Tentang tubuh, ya, tentang kulit yang putih, yang mulus, kemudian bagaimana membuat tubuh kita berotot. Ya, pokoknya sesuatu yang lahiriah, zahiriah, yang tampak.
Jarang sekali kemudian kita betul-betul memperhatikan aspek yang tak tampak itu. Ya, aspek spiritual. Atau jarang kemudian kita yang betul-betul memperhatikan amal ibadah kita. Kita lebih cenderung suka bangga ketika fisik kita keren, tampan, elegan, enak dipandang mata, walaupun ya mohon maaf secara spiritual kita bermasalah, kita mungkin penipu, kita mungkin koruptor, kita mungkin seorang yang zalim, kita kadang-kadang tak pernah peduli. Ya, yang penting bagi kita adalah fisik kita nampak, ya, lahiriah kita sangat mengesankan bagi orang lain. Ya, pakaian kita mewah, tubuh kita, ya, atletis, putih, ya, outfit kita luar biasa, mewah dan seterusnya. Tapi kita kemudian sering sekali lupa mengurus dalaman kita, mengurus ya, ruh spiritual kita, dan lupa kita mengurus tentang aspek amal kita. Padahal tubuh yang kekar tersebut kelak hanya akan menjadi makanan untuk cacing tanah, ulat dan belatung. Tapi apakah kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini menjadi alasan bagi kita tak perlu mengurus fisik, kita tidak mandi, kita tidak olahraga, kita tak merawat tubuh kita sama sekali? Tidak. Ya, bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena memang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita untuk merawat tubuh kita. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Ya. Maka memiliki tubuh yang bersih itu bahagian daripada keimanan kita. Al-mu'min al-qawi, ya, orang beriman, seorang muslim yang kuat fisiknya, sehat, itu lebih dicintai dan lebih baik dibanding mukmin yang lemah. Tapi kemudian jangan sampai karena sibuk kita mengurus fisik, tapi di saat yang bersamaan lupa pula kita mempersiapkan bekal amal kita. Lupa kita mengurus spiritual kita, lupa kita mengurus hati kita yang tak nampak itu. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara pesan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, bahwa tubuh manusia itu ada 3 bahagian. Yang pertama itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh kita akan kembali kepada Allah. Kemudian ya, amal kita, maka itulah yang menjadi milik kita. Maka perbanyaklah amal selagi mana kita hidup di permukaan bumi ini. Adapun bahagian yang ketiga itu akan menjadi hak dan milik cacing, yang dia akan memakan tubuh kita sampai nanti habis. Maka berikan porsinya masing-masing secara proporsional. Mudah-mudahan dengan demikian kita mengerti mana yang menjadi prioritas, ya, mana menjadi sesuatu yang harus kita dahulukan, mana kemudian sesuatu yang bisa kita tangguhkan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum wallahu a'lamu wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.